Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing dan penilai uji kinerja yang terhormat, perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya adalah seorang guru PAI di SD 9 Tanjung Rejob, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama di LPTK UIN Wali Songo, Semarang, dengan NIM 240311722124. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada siswa kelas 5 dengan materi Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan bacaan selawat Busra 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talitina min yaumina hada illa yaumil akhirah. Ya, hari ini kita belajar tentang hari kiamat. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang hari kiamat, kita akan belajar tentang setelah kita hidup pasti akan ajal datang. Seperti kematian. Kematian itu nanti saya akan meminta kalian buat melihat gambar yang ada di depan ya. Ya, sebelum saya mulai belajar, saya mau mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ya, hari ini tanggal 10. Zuda Ardiansyah. Ya. Diana Saukia. Iya. Eva Syafarianita. Iya. Habibah Umi Fauzia. Alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca sholat At-Tin bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Kita berdoa dulu yuk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dakkirna minhu manasina wa alimna minhu ma
jahilna warzuqna tilab wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya Rabbal Alamin. Sekarang anak-anak coba menghayati tentang orang meninggal. Kalau orang meninggal itu tidak hanya setelah meninggal, misalnya malam ini saudara kita ada yang meninggal, tidak hanya kita biarkan di dalam rumah, tetapi kita akan memandikannya dulu. Setelah memandikan, dikafani. Setelah dikafani, langsung dibawa ke kubur. Nanti menjelaskan di dalam kubur kita ada apa saja. Terus di dalam kubur nanti kita ada taklid juga, ditanyakan juga sama malaikat, seperti itu. Silakan perhatikan gambarnya anak-anak. Sudah dipahami apa belum? Sudah, ya. Kalau sudah dipahami, sekarang anak-anak buka halaman 17. Sekarang anak-anak kita belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Siapa yang tahu tentang kapan datangnya hari kiamat? Ayo. Ya, Mbak Diana. Coba dijelaskan kapan datangnya hari kiamat? Kapan hari kiamat? Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Kita semua tidak akan pernah ada yang tahu kapan kiamat datang. Seumpamanya kita tahu sesok kiamat, pasti kita tidak akan berbondong-bondong buat ayo sergap sholat, sergap ngaji, sergap ngamal, ya apa tidak? Nah, makanya Allah merahasiakan kapan datangnya hari kiamat. Tidak ada satupun yang tahu makhluknya Allah kapan datang hari kiamat itu datang. Sedangkan yang dinamakan hari kiamat atau hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya. Maksudnya di sini adalah kita akan meninggal, kita akan mati. Semua burung, makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik pepohonan maupun hewan, semuanya akan hancur, musnah. Tidak ada yang akan tersiksa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita setiap hari harus belajar sholat, harus rajin mengaji. Jangan cuma kayak gini aja. Lah, aku sholatnya kok wae lah, nah wis sampai nganu, wis sampai tes wae, enggak boleh. Siapa tahu besok kita akan meninggal, ya kan? Kita kan enggak akan ada yang tahu. Terus siapa tahu besok kita hari kiamat akan datang. Kita enggak tahu juga. Makanya mulai hari ini kita harus bersiap-siap untuk datangnya hari akhir dengan cara kita sholat, rajin beribadah, rajin mengaji dan juga rajin beramal. Terus pengertian hari kiamat yang kedua yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kehidupan semua yang ada di dalam semesta ini pasti akan hancur. Yang kita tidak akan pernah tahu dan mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kalian tahu nggak? Kenapa kok Allah sampai merahasiakan hari kiamat itu? Kenapa kok tiba-tiba mak bejunduk hari kiamat itu datang? Tidak akan ada yang tahu. Kenapa Allah kok merahasiakannya? Biar waktu terjadinya hari akhir supaya kalian manusia tidak mengulur waktu buat berdoa dan beribadah. Misalnya kita kasih tahu anak-anak besok ada kiamat. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalian akan berbondong-bondong. Aku tak ngelakuin sholat terus, gak usah sekolah. Terus orang tua kalian kalau tahu,
besok kiamat kok aku gak usah kerja. Aku tak salat terus wae tak ibadah. Cenah Gusti Allah aku gak masuk ning gone neraka. Cenah aku masuk surga. Surga dan neraka kita tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nanti ada tahapannya. Setelah kita meninggal kita ditaruh di mana kayak gitu ya. Sekarang kita belajar tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa dunia dan seluruh isinya akan hancur serta manusia akan bertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Jangan kalian kira nanti setelah kiamat kalian akan hidup enak di sana. Wih, aku engko nek di dina kiamat ra, aku tak jamin aku masuk surga. Nek surga ra ana bidadari, mangan enak, kepengen makan ngene, pengen mangan maam iku, langsung cuma Pak Dewi. Tidak. Sekarang ada pun salah satu wujud iman kepada hari akhir yaitu terlihat dari perilaku mawas diri kita. Apa itu mawas diri? Mawas diri adalah berhati-hati dalam berperilaku. Maksudnya di sini, kita misalnya mau berbuat dosa, kita mikir, iya aku mau mencuri misalnya. Aku mau mencuri amal masjid. Tapi kita berpikir pas diri, karena apa? Kita beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Aku mau mencuri kotak musala misalnya, aku mau mencuri kotak musala sini, tapi dia masih takut. Dan aku juga sasok kiamat kepiye? Gak aku wedi, kok gak aku sakakan dosa, gak aku langsung masuk neraka. Nah, itu namanya mawas diri, paham? Ya, sekarang kenapa kita harus mawas diri? Karena semua amalan perbuatan yang kita lakukan di dunia, baik yang jahat atau yang baik, akan dihitung dan dihisab di akhirat kelak. Apa itu hisab? Enggak kan ayah? Hisab adalah perhitungan atau dihitung. Iya, terima kasih Mbak Naya. Hisab adalah perhitungan atau hitung. Nanti, jadi nanti kita kalau sudah meninggal di akhirat kita akan ada namanya hisab. Kita dihitung. Kita nganu pora nanti misalnya amal perbuatan kita di dunia lebih jelek, maka timbangan kita akan tinggi nih. Kalau lebih bagus ya amal baiknya, kehidupan kita akan jumlah di kebaikan. Tapi jika kita sama-sama bagus, nanti timbangan kita akan imbang seperti itu. Nanti ada dijelaskan lagi ya. Hal-hal apa yang akan dihisab untuk hal-hal apa yang akan dihisab? Yang pertama itu perhitungan awal yaitu adalah semua amal perbuatan manusia, baik amal perbuatan manusia yang baik maupun amal perbuatan manusia yang buruk akan dihitung dan ditimbang dengan teliti pada hari akhir. Nah, apa yang akan dihisab pertama kali waktu kita di akhirat kelak? Siapa yang tahu? Mas Rizky tahu? Nah, ayo siapa yang tahu? Nanti akan dapat nilai lagi loh, nilai tambahan loh kalau bisa jawab pertanyaan ini. Yang biasa kita lakukan setiap hari itu loh, setiap 5 waktu. Pinter. Sholat yang dihisab pertama kali waktu kita di akhirat kelak adalah sholat kitab. Misalnya, kita pergi ke masjid, niat kita tidak buat sholat. Sholat tangger, bejina. Nah, berdiri, rukuk itu saja. Tidak boleh, tapi kita walaupun kita rajin sholat, tapi kita sholatnya tidak temenanan, tidak tumak ninah, tidak benar-benar melakukan sholat itu dengan bagus. Maka timbangan kita juga tidak akan bagus. Makanya, misalnya kita pergi ke masjid atau ke musola buat sholat. Kita sholatnya bagaimana? Dengan khusyuk. Jangan jadikan alasan kayak gini, Bu, mripatku ngantuk, aku ndak bengi gak sholat isya. Lah, tidak boleh kayak gitu. Kita harus melakukan sholat 5 waktu kepada tepat waktu kalau bisa. Nah, makanya kita harus melakukan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena amalan yang dihisab pertama kali di akhirat adalah sholat. Yang kedua yaitu proses di hari akhir. Adapun proses ini terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kubur dan berkumpul di padang mahsyar.
Jangan dikira nanti kalian kalau dari kiamat, kalian tidak dikumpulkan lagi. Tidak, nanti kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, yang ketiga yaitu penilaian dan pembalasan. Hasil hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan mendapatkan balasan surga atau neraka. Nah, di sini yang nanti akan menentukan kalian. Contoh, contoh amal yang akan dihisab pertama kali adalah tadi sudah ya. Berarti semua yang akan kita lakukan adalah hisab. Sekarang saya jelaskan hisab. Hisab adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap orang. Allah menghitungkan setiap amal perbuatan menggunakan timbangan yang maha adil. Ojo ndak kira timbangan kowe nak ning warung. Kalau kalian belanja di warung kan ada timbangan, misalnya mau beli beras. Kalian pakai timbangan yang modelnya kayak gini tuh loh. Tahu kan timbangan yang ada warnanya kuning keemasan loh. Nanti misalnya beli daging 1 kilo, di situ ada tulisan 1 kilo ditaruh sini. Jeklik, itu bukan timbangan dari Allah, enggak, itu timbangan buatan manusia. Tapi nanti kalian di akhirat ditimbang sama Allah benar-benar menggunakan timbangan yang sangat adil, seadil-adilnya. Nah, sekarang jenis-jenis hari kiamat. Ayo, apa ada yang mau tanya tentang hari kiamat itu apa sih, Bu? Ada enggak? Nah, coba Mbak Iftina sebentar. Hari kiamat itu apa Mbak Iftina? Hari kiamat adalah kehancuran dunia beserta isinya. Iya. Sekarang saya jelaskan. Hari kiamat ada 2. Kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah berakhirnya kehidupan sebagai makhluk di dunia ini baik secara individu maupun kelompok. Contohnya kiamat sugra, kematian. Seperti itu. Sedangkan kiamat kubra berakhirnya kehidupan sebagian makhluk hidup di dunia ini baik secara individu maupun kelompok. Nah, contoh kiamat kubra, hancurnya seluruh alam semesta ini. Misalnya seperti hampir tsunami itu. Tsunami itu hampir seperti kiamat kubra. Itu sebuah tanda. Makanya kita harus hati-hati apabila kita mau melakukan sesuatu. Setelah itu, tanda-tanda hari akhir. Tidak ada manusia yang tahu kapan terjadinya kiamat. Tetapi kita diberitahu tentang tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu apa saja sih? Coba. Nah, coba Mbak Bibah jelaskan tanda-tandanya. Tanda wanita berpakaian seperti telanjang, makin meluasnya kebutuhan, riba makin meluas. Riba yaitu tambahan atau kelebihan yang diwajibkan dalam keuangan tamat jumlah wanita. Fitnah muncul di mana-mana, hamba sahaya perempuan dikawini tuanya, tersebarnya perzinaan dan Umar berbangga-bangga dalam membuat masjid. Iya. Yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda hari kiamat. Wanita seperti telanjang. Maksudnya di sini adalah kita kebanyakan melihat seorang artis memakai pakaian yang aduhai. Benar kita berpakaian tapi kan twipis. Pernah lihat apa tidak? Nah, pakaiannya twipis sampai terlihat bodinya seksi. Nah, pasti kita sebagai manusia yang biasa pasti akan tergoda. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Wanita berpakaian seperti telanjang. Yang kedua, makin meluasnya kebodohan. Kenapa makin meluasnya kebodohan? Karena kebanyakan dari kita sering makan yang instan-instan. Misalnya, kita sering makan ciki. Ciku yang enak itu apanya sih, Cah?
Rasanya kan enak. Kenapa kok bisa enak? Karena kebanyakan micin. Nah, micin itu bukan membuat kita semakin pintar, tapi akan membuat kita semakin kurang. Pintarannya kita kurang, seperti itu. Misalnya, yang dulunya banyak kiai, ustadz, ulama. Tapi sekarang ini kebanyakan ulama, kiai banyak yang meninggal. Ya kan? Ya. Sekarang yang ketiga, riba makin meluas. Apa itu riba? Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diwajibkan dalam transaksi keuangan, utamanya dalam bentuk pinjaman atau utang. Misalnya, Yuda pinjam ke rentenir uang 500.000. Tetapi Yuda disuruh mengembalikan sama si rentenir itu 750. Di mana letaknya ribanya? Di uang 250.000 itu namanya riba. Paham? Ya. Sekarang yang keempat yaitu jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Maksudnya di sini adalah zaman sekarang banyak bayi perempuan dibandingkan bayi laki-laki. Coba sekarang kita teliti dari sekitar kita saja. Contohnya kelas kalian aja. Yang laki-laki berapa sih? Cuman 5 anak, sedangkan perempuannya 14. Jumlah kalian kan 19. Jadinya ini merupakan contoh ciri-ciri kiamat. Kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Gitu. Terus fitnah muncul di mana-mana. Misalnya fitnah muncul di mana-mana. Yuda membuat alasan, membuat acara, bicara sama si Bima. Bim tak kadani Bim. Kowe mau ora Bim? Aku diceritani Diana. Jadi Diana seneng karo kue. Padahal Diana tidak pernah merasa suka sama si Bima. Dan Diana tidak pernah merasa bilang sama si Yuda, cerita sama si Yuda. Berarti Yuda itu sukanya memfitnah dia. Nah, atau kalau kayak gitu kayak gini. Aku ramasan kuning gon kelasku, rasanya aku sedih. Cerita sama orang tuanya. Bapak, ibu, aku nak sekolahanku sedih. Kenapa sedih? Aku dinganoni konco-koncoku terus. Padahal temannya tidak ada yang berbuat jelek sama si Yuda. Itu namanya Yuda sudah memfitnah. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu hamba saya perempuan dikawini tuannya. Maksudnya hamba saya di sini adalah seseorang yang tidak memiliki kebebasan dan kepemilikan atas dirinya sendiri. Kalau zaman dahulu itu ada cah budak. Nah, cara kasarannya itu kalau zaman sekarang itu seperti pembantu, baby sister. Baby sister yang dia tidak punya, misalnya baby sister di dalam suatu keluarga. Baby sister itu diperlakukan tidak baik misalnya. Entah zaman sekarang itu kan berbagai macam sih. Entah dengan cara kekerasan, dikekerasi majikannya, tapi baby sister itu pengen keluar dari majikan itu, tapi dia tidak bisa. Misalnya seperti itu. Akhirnya baby sister itu namanya hamba saya, kayak gitu. Terus suatu hari anak majikannya itu, anak majikan dari baby sister itu suka sama si baby sister itu. Jadinya mereka menikah, itu namanya hamba saya dikawini sama tuannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanya enggak? Sebelum saya lanjut lagi? Tidak, kalau tidak ada, sekarang tersebarnya perzinaan dan homer. Maksudnya di sini sekarang banyak orang yang suka percintaan, cium-ciuman di mana-mana. Ya apa enggak? Mereka tidak tahu malu. Kebanyakan misalnya, mohon maaf, bahasanya ini agak kasar. Banyak anak SMP yang hamil duluan baru menikah. Bahkan juga ada anak SMP atau anak SD yang hamil duluan. Bahkan ada yang tidak menikah juga, anaknya tinggal dibuang saja. Itu namanya perzinaan. Dan sedangkan yang homer, zaman sekarang banyak alibinya misalnya.
warung nasi kucing. Tahu warung nasi kucing? Warung cilik-cilik iku lho, Cap. Nah, sing nggone angkringan. Alibinya apa? Aku jualan kok. Jualan apa? Jualan nasi kucing. Tapi di samping itu, dianya juga jualan homer. Tahu homer itu apa? Minuman keras. Ciu, katanya seperti itu. Ciu putihan, anggur. Zaman sekarang kan misalnya ada tontonan apa itu dangdut. Anak-anak muda zaman sekarang saya tidak perlu menyebutkan si A, si B, dan si C. Banyak yang suka membawa aqua itu loh. Aqua yang kadang warnanya agak kuning kayak sirup kuning, sebenarnya itu enggak sirup, tapi minuman keras atau homer. Sering kan kayak gini minum dulu, setelah itu baru joget-joget, nanti jotos-jotosan akhirnya, ya kan? Iya. Terus berbangga-bangga dalam membuat masjid, maksudnya di sini. Misalnya di sini sudah ada masjid, tapi berhubung di sini ada orang yang kaya raya. Dia itu orangnya kaya raya, pengennya membuat masjid baru yang jauh lebih bagus daripada masjid yang ada di sini. Itu namanya berbangga-bangga membuat masjid. Padahal masjidnya ada di sini, sudah ada masjid yang besar dan bagus, bisa menampung seluruh desa. Tapi berhubung orang kaya itu kan merasa, ih aku wong sugih kak, ya aku gak apa-apa deh yang gawe masjid. Itu merupakan tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang sekarang ya kedua itu tanda-tanda kiamat besar atau besar kiamat. Yang pertama yaitu munculnya asap atau duhan. Nanti sebelum kalian, jika ada tiba-tiba ada asap yang seperti itu merupakan duhan. Sedangkan yang kedua itu munculnya Dajjal. Ya, mungkin ada yang mau tanya. Bu, apa yang dimaksud Dajjal? Iya. Saya jelaskan. Terima kasih Mbak Sania. Dajjal yaitu seorang pembohong, pendusta besar yang akan muncul di akhir zaman. Dajjal itu seperti apa ya? Gambarnya itu seperti yang matanya besar, yang cuma satu enggak, yang satu maaf matanya gini tertutup. Dajjal tinggi besar. Itu namanya Dajjal. Kalau Dajjal sudah datang, berarti sebentar lagi kita akan kiamat kubro atau kiamat besar. Yang terus munculnya Dabah. Sekarang saya tanya Mbak Sania. Apa itu Dabah Mbak Sania? Dabah adalah binatang yang akan muncul sebagai tanda kiamat. Iya. Dabah jika sudah muncul Dajjal, Dabah, kita harus bersiap-siap akan datangnya hari kiamat. Tanda hari kiamat. Maksudnya di sini adalah binatang yang besar seperti apa ya? Yang itu loh binatang gak kura-kura kok. Apa sih itu yang besar, yang jalannya kayak gitu? Yang seperti di film anime itu loh Cap, yang seperti buaya tidak buaya itu loh yang jalannya kayak gini, wow, seperti raksasa itu kan ada. Nah, seperti itu namanya Dabah. Datangnya hari akhir. Hari akhir pasti akan terjadi di alam semesta ini hingga pada akhirnya semua manusia harus mempertanggungjawabkan semua yang telah dibuatnya semasa hidup. Nah, maksudnya di sini adalah jika amal baik kita jauh lebih banyak, kita akan masuk surga. Tapi jika amal kita yang jelek lebih banyak, kita akan masuk ke dalam neraka. Tapi tidak akan semudah aku amalku apik berarti aku sok surga. Sing ngancane aku sapa bidadari yang dari kayangan. Wah, cuantik. Wah, enggak.
Nah, nanti kita akan ditimbang juga. Terus, peristiwa sesudah datangnya hari akhir, kejadian hari akhir. Manusia yang meninggal akan menempati alam barzah terlebih dahulu sebelum menuju akhirat. Apa itu alam barzah? Siti Maimunah. Bentar. Tolong. Apa itu alam barzah Siti Maimunah? Alam barzah adalah pembatas antara dunia dengan akhirat yang akan dialami manusia setelah meninggal. Iya. Alam barzah adalah pembatas antara dunia dan dengan akhirat yang akan dialami manusia setelah meninggal. Maksudnya di sini adalah setelah datangnya hari kiamat, kita gak usah hari kiamat dulu lah. Setelah kita meninggal, kita akan dibangunkan. Setelah kita dibangunkan, kita akan dibawa ke namanya alam barzah. Manusia ketika berada di alam barzah akan dijaga oleh dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Kedua malaikat tersebut bertugas untuk memberikan pertanyaan kepada manusia di alam barzah. Hanya amalan baik sajalah atau kebaikan sajalah yang dapat memberikan cahaya ketenangan di alam kubur. Makanya kebanyakan orang di dalam kubur. Kalian jika ada keluarganya meninggal atau mbahnya atau bapaknya atau ibunya meninggal, kalian pasti akan dikasih tahu kayak gini. Malam Jumat, ojo lali, bapakmu atau ibumu balik atau mbahmu bakal pulang. Atau ada yang punya saudara yang sudah meninggal. Nanti kalian pasti akan jawab, bar maghrib, ayo tahlilan ngejekno Bam, ngejekno dulur medak, ngejekno dulur lanang, ngejekno Pak Anem, ngejekno Ibu Nem. Pasti ada yang bilang gitu orang tuanya. Siapa yang kalau di rumah sering kalau malam Jumat dikasih apa-apa orang tuanya seperti itu? Coba. Iya, bagus itu. Berarti orang kalian itu bagus. Tapi tidak hanya itu saja. Alangkah baiknya jika kita setelah kita sholat, baik sholat maghrib, terutama sholat maghrib kalau bisa, membaca Al-Quran. Jika membaca Al-Quran belum bisa, membaca juz amma minimal 1 ayat. Kita hadiahkan buat saudara kita atau keluarga kita yang sudah meninggal. Biar kelak di alam barzah mereka dapat cahaya. Seperti itu. Oleh karena itu, selama kita di dunia, kita harus memperbanyak amalan supaya selamat ketika di alam barzah. Makanya sebelum kita meninggal, kita harus rajin sholat. Biar apa? Nanti di alam barzah kita dapat cahaya. Adapun tahapan-tahapan setelah alam barzah, yaumul ba'ats. Siapa yang tahu yaumul ba'ats itu apa? Ayo siapa yang tahu? Mbak Mutiara mungkin bisa menjelaskan apa itu yaumul ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk di alam kubur. Ya. Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk di alam kubur. Ojo ndak kira aku mati wis kepenak urip enggak. Nanti ditanya marabbuka, manabiyuka. Seperti itu. Itu namanya yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ada proses dibangkitnya seluruh makhluk di alam kubur. Setelah kita meninggal, kita dibangunkan dan dikurung ke gada masar, setelah gada masar ke yaumul ba'ats itu. Yang kedua yaumul hasyr atau hari dikumpulkannya. Yaumul hasyr yaitu hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Misalnya kita meninggal di dalam kubur,
sudah ditanyain malaikat, setelah ditanyain malaikat, setelah meninggal, terus kita namanya kita itu di yaumul ba'ats, setelah yaumul ba'ats, yaumul hasyr. Adapun yang namanya padang mahsyar, bisa menjelaskan Mas Rizky? Coba, padang mahsyar itu apa? Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua makhluk hidup. Saya kira materinya cukup sampai di sini. Sekarang saatnya kita melihat atau menonton video tentang yaumul makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah. Ya, saya cukupkan sekian ya nonton videonya. Sekarang Bu Guru mau evaluasi kalian dulu. Guru mau memberi soal sama kalian tentang apa yang kita pelajari hari ini. Oke? Tolong geser nggih. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. 10 menit cukup ya buat mengerjakan soalnya. Yuk. Ya, yuk, sudah mau selesai ya waktunya yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Dikumpulkan dari nomor 1 ya. 1. Dikumpulkan dulu. Coba sini cepat. Ya, terus. Ya, terima kasih ya. Semuanya ya. Ya. Jadi, saya cukupkan hari ini. Kesimpulannya hari ini adalah kita belajar tentang hari kiamat dan setidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Pasti kita akan meninggal. Setelah kita meninggal, kita akan digiring ke padang mahsyar. Nah, ketika kita pada hari kiamat, kita seperti laron. Jadi, kita setiap hari harus melakukan kebaikan dan amal perbuatan yang baik. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang buruk. Kita harus mawas diri. Kenapa kita harus mawas diri? Sebelum kita melakukan perbuatan, kita harus berpikir lebih dulu. Kira-kira jika saya melakukan seperti ini, bagus apa tidak ya? Terima kasih atas partisipasinya. Sebelumnya saya mau minta maaf apabila selama saya menyampaikan materi sama kalian, saya yakin banyak kekurangan dan tidak sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Cukup sekian. Sebelum saya akhiri, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Allahumma fil aqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang.